Kama bahasa Pali atau karma bahasa Sanskerta berarti perbuatan atau aksi. Buddha memperjelas bahwa yang disebut dengan kama adalah kehendak atau cetana. Para biku, kehendak adalah yang kusebut sebagai kama. Setelah berkehendak, seseorang bertindak melalui jasmani, ucapan atau pikiran. Ini berarti semua jenis perbuatan yang baik maupun yang buruk atau jahat yang dilakukan oleh pikiran atau terwujud dalam perkataan maupun jasmani yang dilakukan setelah didahului dengan adanya kehendak, maka disebut dengan kama. Hukum alam yang bekerja tentang prinsip sebab dan akibat dari suatu kama atau perbuatan disebut dengan hukum kama atau hukum karma. Dua jenis kama berdasarkan sifatnya. Ada dua jenis kama berdasarkan sifatnya, yaitu kama baik atau kusala kama, yaitu kama atau perbuatan yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh ketidakbencian atau adosa, ketidakserakahan, aloba, dan ketidakbodohan batin atau amoha. Contoh, berdana, menolong makhluk yang kesukaran, berkata jujur, bermeditasi, dan lain sebagainya. 2. Kama buruk atau aku salah kama. Aku salah kama yaitu kama atau perbuatan yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh kebencian atau dosa, keserakahan atau loba, dan kebodohan batin atau moha. Contoh, membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Selama suatu makhluk berkehendak melakukan kama atau perbuatan sebagai sebab, maka akan menimbulkan akibat atau hasil. Akibat atau hasil yang ditimbulkan dari kama atau perbuatan disebut sebagai hasil kama atau kama wipaka, atau disebut buah kama. Kama yang dilakukan oleh seseorang akan menghasilkan dampak atau buah kama yang diterima oleh dirinya sendiri, bukan oleh pihak lain. Para makhluk pemilik kamanya, pewaris kamanya, terlahir dari kamanya, berhubungan dengan kamanya, terlindungi oleh kamanya sendiri. Kamalah yang membedakan para makhluk sebagai hina dan mulia. Baik atau buruknya hasil kama yang diterima seseorang sesuai dengan kualitas baik atau buruknya kama yang telah dilakukan. Kama baik pasti menghasilkan buah kama yang baik. Sebaliknya, kama buruk pasti menghasilkan buah kama yang buruk. Setiap satu kama yang dilakukan seseorang akan menghasilkan satu hasil kama. Masing-masing hasil kama yang diterima sesuai dengan besar atau kecilnya kualitas kama yang dilakukan. Hal ini seperti perumpamaan air di gelas yang diberi segenggam garam akan terasa asin dibandingkan air di sungai yang tidak akan terasa asin ketika diberi segenggam garam. Namun meskipun hanya melakukan kama yang berkualitas kecil, namun hasil kama akan tetap muncul meskipun kecil dan tidak terasa. Hasil kama yang akan diperoleh dari perbuatan yang telah dilakukan tidak dapat dihilangkan atau dihentikan oleh hasil kama lain dari perbuatan yang lain. Masing-masing hasil kama dari masing-masing perbuatan akan berbuah dan tidak akan saling tumpang tindih atau saling meniadakan. Meskipun dilakukan secara hampir bersamaan, hasil kama yang berkekuatan lebih besar akan membawa pengaruh lebih besar dan dapat lebih dirasakan sehingga hasil kama lain yang berkekuatan lebih kecil tidak membawa pengaruh dan tidak terasa.
Hasil kama, baik ataupun buruk yang akan diperoleh dari perbuatan yang dilakukan, tidak dapat dihilangkan dan akan tetap muncul selama terdapat kondisi-kondisi pendukung yang membuatnya muncul. Ketika tidak ada kondisi-kondisi pendukung yang membuatnya muncul, maka hasil kama akan menunggu hingga kondisi-kondisi tersebut ada. Seseorang harus mengalami hasil kama tersebut tanpa ada yang bisa meringankan dampaknya, baik ataupun buruk. Walaupun prinsip hukum kama dapat dirangkum secara sederhana, yaitu perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk akan menghasilkan keburukan, tetapi cara bekerja hukum kama sangat kompleks dan hasil kama atau kama wipaka secara mendetail tidak dapat dipikirkan oleh manusia biasa. Meskipun hasil kama dari perbuatan masa lampau dapat membentuk kondisi-kondisi di dalam kehidupan seseorang pada masa sekarang, namun bukan penentu segalanya dari apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Pandangan-pandangan keliru mengenai kama. 1. Kama hanya dianggap sebagai hal yang buruk saja. Pandangan ini beranggapan bahwa kama atau karma sebagai sesuatu yang buruk yang menimpa seseorang yang telah melakukan perbuatan buruk. Pandangan keliru ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai arti dari kama sebagai perbuatan dan kama wipaka sebagai hasil perbuatan. Kama yang berarti perbuatan sedangkan hasilnya disebut wipaka. Tidak hanya berhubungan dengan perbuatan buruk ataupun akibat buruk semata, tetapi juga perbuatan baik ataupun akibat yang baik. Hasil perbuatan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang buruk, tetapi juga hal-hal yang baik yang dialami oleh seseorang. Contoh, seseorang gemar berdana, sehingga ia dihormati oleh setiap orang. Gemar berdana adalah kama baik, dan dihormati orang lain merupakan hasil perbuatan yang baik. 2. Hasil kama dianggap sebagai nasib atau takdir yang tidak bisa diubah. Pandangan ini dikatakan keliru karena jika hal itu terjadi, maka seseorang tidak akan dapat bebas dari penderitaannya. Padahal seseorang dapat mengubah apa yang sedang ia alami. Selain itu, Sang Buddha telah mengajarkan mengenai semangat membaca yang berguna untuk mengatasi segala kesulitan. Sebagai contoh, seseorang yang lahir dalam keluarga yang kekurangan, karena kama di kehidupan lampau yang buruk yang telah ia lakukan di kehidupan yang lalu, ia dapat mengubah kondisi yang dialaminya tersebut dengan bekerja keras sehingga ia tidak lagi hidup dalam kemiskinan. 3. Prinsip kerja hukum kama adalah mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa. Pandangan ini beranggapan bahwa kama akan selalu dan pasti menghasilkan bentuk yang sama dengan hasil perbuatan atau kama wipaka. Seperti membunuh maka akan dibunuh, mencuri maka akan dicuri, menipu maka akan ditipu dan lain sebagainya. Pandangan ini keliru karena kama memiliki karakter yang dinamis dan tidak lepas dari kondisi-kondisi yang ada, termasuk perkembangan kondisi batin, sehingga tidak selamanya bentuk dari hasil kama akan sama dengan bentuk kama yang diperbuat. Tetapi yang dapat dipastikan adalah sifatnya, di mana kama yang sifatnya buruk pasti akan menghasilkan hal yang sifatnya juga buruk. Kama baik pasti akan menghasilkan hal yang sifatnya juga baik. Buddha juga menjelaskan jika prinsip kerja hukum kama adalah hasil kama yang diperoleh seseorang selalu dan pasti sama dengan kama yang pernah diperbuatnya.
maka tidak akan ada kehidupan suci dan tidak ada kesempatan untuk mengakhiri penderitaan. Buddha juga menyampaikan bahwa dua orang yang melakukan perbuatan buruk kecil yang sama, tetapi keduanya tidak mendapatkan hasil karma yang sama, karena keduanya memiliki pengembangan kondisi batin yang berbeda. Ia yang tidak mengembangkan batin ke arah yang baik, maka akan terlahir di neraka untuk menerima akibat perbuatan buruk kecilnya itu. Tetapi ia yang mengembangkan batin ke arah yang baik akan tetap menerima akibat perbuatan buruk kecilnya itu, tetapi di kehidupannya sekarang dengan akibat yang terasa lebih ringan, bahkan tidak terasa. 4. Karma orang tua diwarisi oleh anaknya. Pandangan ini beranggapan bahwa orang tua yang melakukan karma buruk, maka hasilnya atau wipaka akan diterima oleh anaknya atau keluarga lainnya. Pandangan ini keliru karena prinsip kerja karma adalah siapa yang melakukan perbuatan, maka ia akan menerima hasilnya. Aku adalah pemilik karmaku, pewaris karmaku, terlahir dari karmaku, berhubungan dengan karmaku, terlindung oleh karmaku. Apapun karma yang telah aku lakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Dalam kasus tertentu terlihat sepertinya orang tua yang melakukan karma buruk dan anak yang mengalami penderitaan. Hal ini bukan berarti karma buruk orang tua diwarisi oleh anaknya, tetapi ini lebih berarti bahwa karma buruk orang tua tersebut memicu dan membuat kondisi sehingga karma buruk si anak untuk berbuah. Dengan kata lain, seseorang akan menerima akibat dari karmanya sendiri. Tetapi karmanya dapat mempengaruhi atau mengkondisikan karma orang lain untuk berbuah. 5. Karma kehidupan lampau penentu segalanya yang terjadi di masa sekarang. Pandangan ini beranggapan bahwa semua yang dialami seseorang pada masa sekarang, baik kondisi yang baik maupun buruk, tidak lain merupakan hasil dari karma kehidupan lampau saja. Pandangan ini keliru karena jika hal itu terjadi demikian, maka seseorang hanya akan menjadi boneka yang tidak bisa membebaskan diri dari penderitaan dan akan menjadi seseorang yang tidak memiliki kewaspadaan dan pengendalian diri. 6. Karma maupun hasil karma ditentukan oleh Tuhan. Pandangan ini beranggapan bahwa semua yang diperbuat dan dialami oleh seseorang pada masa sekarang, baik hal yang baik maupun buruk, tidak lain merupakan kehendak Tuhan. Pandangan ini keliru karena jika hal itu terjadi, maka semua perbuatan dan semua yang dialami seseorang tidak lain hanya merupakan kehendak Tuhan. Sehingga seseorang tidak memiliki kehendak bebas, hanya akan menjadi boneka yang tidak bisa membebaskan diri dari penderitaan, dan akan menjadi seseorang yang tidak memiliki kewaspadaan dan pengendalian diri. 7. Karma lampau dapat dihilangkan atau dihapus. Pandangan ini beranggapan bahwa hasil karma buruk yang telah dilakukan seseorang dapat dihilangkan atau dihapus. Pandangan ini keliru karena hasil karma atau perbuatan lampau tersebut telah dilakukan dan telah terjadi, sehingga tidak dapat dihapus. Sebagai contoh, Buddha sendiri tetap menerima hasil dari karma buruk kehidupan lampaunya, berupa terlukanya kaki beliau karena batu yang digulingkan oleh Dewa Datta. Jika hasil karma kehidupan lampau bisa dihapuskan, maka Sang Buddha dengan mudah menghilangkannya dan kaki beliau tidak akan terluka.
Kama masa lampau tetap akan menimbulkan hasil seperti yang telah dijelaskan oleh Sang Buddha. Dengan menggunakan perumpamaan garam yang sama banyaknya, yang satu dimasukkan ke dalam semangkuk kecil air, dan yang lain ke dalam sungai Gangga. Garam diibaratkan sebagai kama buruk, dan air adalah kama baik. Ketika garam dimasukkan ke dalam semangkuk kecil air, maka rasa garam tersebut akan terasa. Sedangkan garam yang jumlahnya sama dimasukkan ke dalam sungai, maka air sungai tersebut tidak akan terasa asin. Jadi, kama buruk kehidupan lampau akan memberikan hasil atau dampak. Tetapi dengan adanya kama baik yang banyak yang dilakukan pada masa sekarang, maka dampak dari kama buruk tersebut menjadi berkurang bahkan tidak terasa. 8. Hukum kama, satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan manusia. Salah satu pandangan keliru mengenai hukum kama adalah menganggap hukum kama merupakan satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan manusia dan menganggap hasilnya sebagai nasib atau takdir yang tidak bisa diubah, sehingga seseorang hanya bisa pasrah menerima hasil dari kama. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Hukum kama sendiri hanya merupakan satu dari 24 sebab, atau salah satu dari panca niyama, atau 5 hukum alam yang bekerja di alam semesta ini, dan masing-masing merupakan hukum sendiri. Dengan mengetahui dan memahami hukum kama, maka kita dapat mengambil pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran tersebut antara lain, dengan mengamati dan memahami hukum kama, kita mengetahui bahwa hukum kama merupakan hukum yang sangat adil. Dengan mengetahui keadilannya, maka kita akan merasa yakin bahwa apa yang kita perbuat akan menghasilkan sesuai dengan sifat perbuatan kita. Perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan pastilah memberikan dampak, dan perbuatan yang tidak pernah kita perbuat maka tidak akan menimbulkan akibat pada diri kita. Ini membuat kita tidak merasa khawatir apa yang akan terjadi pada diri kita. Dan dengan keyakinan ini dapat menguatkan langkah kita untuk lebih banyak melakukan perbuatan yang akhirnya akan membahagiakan kita. Menyadari bahwa diri sendiri adalah pemilik kama, pewaris kama, terlahir dari kama, berhubungan dengan kama, terlindung oleh kama, maka dengan demikian kitalah penentu ke arah mana hidup dan kehidupan kita ini akan kita bawa. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada makhluk lain, karena tidak ada makhluk lain yang dapat mengendalikan dan menentukan kehidupan kita. Dan akhirnya kepercayaan terhadap kemampuan diri muncul dan bertambah. Dengan memahami hukum kama, maka kita akan memperoleh kemampuan tidak hanya untuk menentukan jalan kehidupan kita sendiri di kemudian hari, tetapi juga untuk menolong makhluk-makhluk lain. Pelaksanaan kama yang baik yang kemudian berkembang akan menghilangkan rintangan-rintangan dan kejahatan-kejahatan untuk kemudian menghancurkan belenggu-belenggu yang menghalangi kita untuk dapat menyelami kesunyataan mutlak atau nibbana. Dengan memahami hukum kama merupakan pelindung bagi diri sendiri ketika seseorang hidup selaras dengan hukum kama. Dapat memahami bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menimpa, merugikan, ataupun mencelakakan seseorang jika hidup selaras dengan hukum kama. Dengan memahami bahwa kama pasti akan menimbulkan hasil atau akibat dalam waktu yang cepat maupun lambat,
maka kita dapat belajar untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan penderitaan, kita akan bersabar dengan memahami bahwa kita sedang menuai hasil dari perbuatan buruk atau perbuatan jahat kita, dan memahami bahwa penderitaan tersebut pasti akan berlalu. Dengan kesabaran, kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Dengan memahami bahwa perbuatan buruk atau jahat akan menimbulkan akibat yang buruk berupa malapetaka pada diri kita, maka kita akan berusaha berhati-hati serta mengendalikan diri di dalam melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan maupun jasmani. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebaikan. Pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih dan engkau pula lah yang akan merasakan buah daripadanya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.